Ester. Pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros, ya, raja yang memerintah atas 127 daerah dari India hingga ke Ethiopia, ia bersemayam di atas tahta kerajaannya yang megah di benteng Susan. Pada tahun ketiga pemerintahannya, sang raja mengadakan sebuah perjamuan besar bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan media, para bangsawan, serta para pemimpin daerah hadir menyaksikan kemegahan kerajaan. Selama 180 hari penuh, Raja Ahasiweros memamerkan kekayaan dan kemuliaan kerajaannya. Keindahan yang luar biasa, penuh kemegahan dan kemewahan. Setelah hari-hari itu berlalu, Raja mengadakan perjamuan lagi selama 7 hari. Kali ini untuk seluruh rakyat yang tinggal di benteng Susan, dari yang besar hingga yang kecil. Perjamuan itu berlangsung di pelataran taman istana kerajaan yang indah. Tirai-tirai dari kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua tergantung anggun pada tombol-tombol perak yang menempel di tiang-tiang marmer putih. Katil-katil emas dan perak berdiri megah di atas lantai yang terbuat dari pualam, marmer putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala-piala emas yang beraneka ragam bentuknya. Dan anggur yang disajikan adalah anggur pilihan dari simpanan raja, melimpah ruah seperti layaknya untuk seorang raja. Namun, aturan minum dalam perjamuan itu tidaklah dipaksakan. Raja telah memerintahkan para pelayan istana agar melayani sesuai dengan keinginan masing-masing tamu. Di sisi lain, Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan khusus bagi para perempuan di dalam istana raja. Pada hari ketujuh, ketika hati raja sedang riang karena anggur, ia memerintahkan 7 sida-sida istana, Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, untuk membawa Ratu Wasti menghadap, mengenakan mahkota kerajaan, agar kecantikannya dapat diperlihatkan kepada seluruh rakyat dan para pembesar. Sebab sang ratu memang sangat elok rupanya. Namun, Ratu Wasti menolak perintah itu. Ia tidak mau menghadap raja, meskipun titah itu disampaikan oleh para sida-sida. Raja pun sangat murka, hatinya berapi-api karena penolakan itu. Raja segera meminta nasihat dari para ahli hukum dan undang-undang, orang-orang bijak yang memahami adat dan kebiasaan zaman. Di antara mereka yang terdekat dengan raja adalah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. 7 pembesar Persia dan Media yang memiliki kedudukan tinggi dan boleh memandang wajah raja. Raja bertanya, apa yang harus dilakukan terhadap Ratu Wasti menurut hukum karena ia tidak mematuhi titah raja yang disampaikan oleh sida-sida? Memukan pun menyampaikan pendapatnya di hadapan raja dan para pembesar. Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada semua pembesar dan seluruh rakyat di daerah kerajaan. Perbuatannya akan menjadi contoh buruk bagi perempuan lain, sehingga mereka tidak lagi menghormati suaminya. Mereka akan berkata, Raja Ahasiweros memerintahkan Ratu Wasti untuk menghadap, tetapi ia tidak mau datang. Maka akan timbul penghinaan dan kegusaran di seluruh kerajaan. Memukan melanjutkan, jika tuanku berkenan, keluarkanlah titah kerajaan yang tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti tidak lagi boleh menghadap raja dan kedudukannya sebagai ratu akan diberikan kepada perempuan lain yang lebih layak. Bila keputusan ini tersebar ke seluruh kerajaan yang begitu besar, maka semua perempuan akan menghormati suaminya, dari yang besar hingga yang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja dan para pembesar. Maka raja bertindak sesuai dengan nasihat Memukan. Surat-surat pun dikirim ke seluruh daerah kerajaan, ditulis dalam bahasa masing-masing bangsa. Isinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Setelah kemarahan Raja Ahasiweros mereda, ia mulai mengenang kembali peristiwa yang melibatkan Ratu Wasti, apa yang telah dilakukan olehnya dan keputusan yang telah diambil terhadapnya.
Para pelayan istana pun mengusulkan sebuah ide kepada sang raja agar dicari gadis-gadis muda yang cantik rupanya untuk dipersembahkan kepada raja. Maka raja memerintahkan agar para pejabat di seluruh wilayah kerajaannya mengumpulkan para gadis tersebut ke dalam benteng Susan ke balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja yang bertugas menjaga para perempuan. Mereka pun diberi perawatan dan wangi-wangian yang terbaik. Raja menyetujui usulan itu dan perintah pun dijalankan. Di antara penduduk benteng Susan, ada seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair, keturunan dari suku Benyamin. Ia adalah salah satu dari orang-orang buangan dari Yerusalem yang dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Mordekai mengasuh seorang gadis bernama Hadasa, yang juga dikenal sebagai Esther, anak dari saudara ayahnya. Esther telah yatim piatu sejak kecil, dan karena itu Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Gadis itu memiliki paras yang cantik dan penampilan yang menarik. Ketika titah raja tersebar dan para gadis mulai dikumpulkan, Esther pun turut dibawa ke istana dan ditempatkan di bawah pengawasan Hegai. Esther memikat hati Hegai sehingga ia segera diberi perlakuan istimewa, wangi-wangian, pakaian indah, dan 7 dayang-dayang pilihan. Esther dan para dayangnya pun dipindahkan ke bagian terbaik dari balai perempuan. Namun Esther tidak mengungkapkan asal-usul dan kebangsaannya sesuai dengan nasihat Mordekai. Setiap hari, Mordekai berjalan di depan pelataran balai perempuan ingin mengetahui kabar tentang Esther dan apa yang akan terjadi padanya. Menurut adat istana, setiap gadis yang mendapat giliran menghadap raja harus menjalani perawatan selama 12 bulan. 6 bulan dengan minyak mur dan 6 bulan lagi dengan minyak kasai serta wangi-wangian lainnya. Setelah itu, mereka diizinkan menghadap raja membawa apapun yang mereka inginkan dari balai perempuan ke istana. Namun setelah pertemuan itu, mereka tidak bisa kembali menghadap raja kecuali jika dipanggil secara khusus. Ketika giliran Esther tiba, ia tidak meminta apapun selain yang dianjurkan oleh Hegai. Sikapnya yang sederhana dan anggun membuat semua orang yang melihatnya jatuh hati. Akhirnya Esther dibawa menghadap Raja Ahasiweros pada bulan Tebet, tahun ke-7 pemerintahan sang raja. Raja pun sangat mengasihi Esther, lebih dari semua perempuan lainnya. Ia memperoleh kasih dan perhatian istimewa dari sang raja, sehingga Esther dinobatkan sebagai ratu menggantikan Wasti. Sebagai bentuk sukacita, raja mengadakan perjamuan besar untuk para pembesar dan pegawainya, serta memberikan keringanan pajak dan anugerah kepada berbagai daerah. Selama proses pengumpulan gadis untuk kedua kalinya, Mordekai tetap berada di pintu gerbang istana. Esther pun masih merahasiakan asal-usulnya, tetap setia pada nasihat Mordekai seperti saat ia masih dalam asuhannya. Pada suatu waktu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, ia mengetahui rencana jahat dari 2 sida-sida raja, Bigtan dan Teres, yang berniat membunuh Raja Ahasiweros. Mordekai segera memberitahukan hal itu kepada Esther, dan Esther menyampaikan informasi tersebut kepada raja atas nama Mordekai. Setelah diselidiki, ternyata rencana itu benar adanya. Kedua pelaku pun dihukum mati dengan disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dicatat dalam kitab sejarah kerajaan. Setelah peristiwa pengangkatan Esther sebagai ratu, muncullah seorang tokoh baru di istana, Haman bin Hamedata, seorang Agag. Raja Ahasiweros mengangkatnya ke posisi yang sangat tinggi, bahkan melebihi semua pembesar lainnya. Semua pegawai istana yang berada di pintu gerbang kerajaan pun diperintahkan untuk berlutut dan sujud kepada Haman sebagai bentuk penghormatan. Namun Mordekai tidak melakukan hal itu. Ia tetap berdiri tegak, tidak berlutut dan tidak sujud. Para pegawai istana pun bertanya-tanya, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Hari demi hari mereka menegur Mordekai, namun ia tetap tidak bergeming. Akhirnya mereka melaporkan hal itu kepada Haman, ingin tahu apakah sikap Mordekai akan tetap seperti itu.
Mordekai telah mengungkapkan kepada mereka bahwa ia adalah seorang Yahudi. Ketika Haman melihat sendiri bahwa Mordekai tidak tunduk kepadanya, hatinya dipenuhi amarah. Namun ia merasa bahwa membunuh Mordekai saja tidak cukup. Ia ingin melenyapkan seluruh bangsa Yahudi, bangsa Mordekai, dari seluruh wilayah kerajaan Ahasiweros. Pada bulan pertama, bulan Nisan, tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahasiweros, Haman membuang undi disebut Pur untuk menentukan hari yang tepat bagi rencananya. Undi itu jatuh pada bulan ke-12, yakni bulan Adar. Haman pun menghadap raja dan berkata, "Tuanku, ada satu bangsa yang hidup terpencar dan terasing di antara bangsa-bangsa di seluruh wilayah kerajaan. Hukum mereka berbeda dari hukum bangsa lain, dan mereka tidak mematuhi hukum raja. Tidak patut bagi tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Jika tuanku berkenan, keluarkanlah titah untuk membinasakan mereka. Hamba akan menyerahkan 10.000 talenta perak kepada para pejabat untuk dimasukkan ke dalam perbendaharaan kerajaan." Raja pun mencabut cincin materainya dan menyerahkannya kepada Haman, musuh orang Yahudi itu. Ia berkata, "Perak itu dan bangsa itu terserah kepadamu. Lakukanlah seperti yang kau pandang baik." Pada hari ke-13 bulan pertama, para panitera kerajaan dipanggil. Sesuai dengan perintah Haman, mereka menulis surat kepada para wakil raja, bupati, dan pembesar di setiap daerah dan bangsa dalam bahasa masing-masing. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin kerajaan. Isi surat itu sangat mengerikan. Semua orang Yahudi, dari yang muda hingga yang tua, termasuk anak-anak dan perempuan, harus dibunuh dan dibinasakan dalam 1 hari, yaitu tanggal 13 bulan Adar. Harta mereka pun harus dirampas. Salinan surat itu diumumkan di setiap daerah agar semua orang bersiap-siap menghadapi hari itu. Para pesuruh kerajaan segera berangkat dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan titah tersebut ke seluruh penjuru negeri. Sementara itu, Raja Ahasiweros dan Haman duduk minum-minum dengan tenang, tetapi kota Susan gempar dan penuh kegelisahan. Ketika Mordekai mengetahui rencana jahat yang telah ditetapkan untuk membinasakan bangsanya, hatinya hancur. Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, dan menaburkan abu di tubuhnya sebagai tanda duka yang mendalam. Dengan langkah berat dan suara ratapan yang nyaring, ia berjalan di tengah kota, melolong dengan kepedihan yang tak tertahankan. Di seluruh daerah kerajaan di mana titah pembinasaan telah tersebar, orang-orang Yahudi meratap dalam kesedihan. Mereka berpuasa, menangis, dan tidur di atas kain kabung dan abu, memohon belas kasihan dari Tuhan. Ketika para dayang dan sida-sida Ester memberitahukan keadaan Mordekai, hati sang ratu menjadi sangat risau. Ia segera mengirimkan pakaian untuk Mordekai agar ia mengganti kain kabungnya. Namun Mordekai menolak. Ia tidak bisa berpura-pura tenang ketika bangsanya berada di ambang kehancuran. Ester pun memanggil Hattah, salah satu sida-sida raja yang ditugaskan melayaninya, dan memerintahkannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mordekai. Hattah pun keluar dan menemui Mordekai di lapangan kota, tepat di depan pintu gerbang istana. Di sana Mordekai menceritakan segalanya, tentang rencana Haman, tentang jumlah perak yang dijanjikan untuk membiayai pembinasaan orang Yahudi, dan bahkan menyerahkan salinan surat undang-undang yang telah dikeluarkan di Susan. Ia meminta agar Hattah menyampaikan pesan kepada Ester, agar sang ratu memberanikan diri menghadap raja, memohon belas kasihan, dan membela bangsanya. Hattah pun kembali ke istana dan menyampaikan semua perkataan Mordekai kepada Ester. Namun Ester menjawab dengan penuh kekhawatiran. "Semua orang tahu, siapapun laki-laki atau perempuan yang menghadap raja tanpa dipanggil akan dihukum mati, kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya. Dan aku sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap raja." Ketika Mordekai mendengar jawaban itu, ia menyampaikan pesan yang menggugah hati. "Jangan kira karena engkau berada di istana, engkau akan terluput dari malapetaka ini. Jika engkau diam saja, pertolongan bagi orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tetapi engkau dan keluargamu akan binasa.
Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau diangkat menjadi ratu." Kata-kata itu menggugah jiwa Ester. Ia pun mengirimkan jawaban kepada Mordekai penuh keberanian dan keteguhan hati. "Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan. Berpuasalah untuk aku selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Aku dan para dayangku pun akan berpuasa. Setelah itu, aku akan menghadap raja meskipun itu melanggar hukum. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati." Mordekai pun pergi dan melakukan persis seperti yang diperintahkan Ester. Sebuah keputusan telah diambil. Dalam keheningan dan doa, mereka bersiap menghadapi saat yang menentukan, saat di mana keberanian dan iman akan diuji. Pada hari ketiga setelah berpuasa, Ester mengenakan pakaian kebesaran ratu. Dengan langkah penuh keberanian, ia berdiri di pelataran dalam istana, tepat di depan pintu istana Raja Ahasiweros. Sang raja sedang duduk di atas tahta kerajaannya, berhadapan langsung dengan pelataran itu. Ketika matanya menangkap sosok Ester berdiri di sana, hati raja luluh. Ia segera mengelurkan tongkat emas ke arah Ester, tanda bahwa ia diterima dan tidak akan dihukum. Ester pun mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu dengan penuh hormat. Raja bertanya dengan nada lembut, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu." Ester menjawab dengan tenang, "Jika tuanku berkenan, datanglah kiranya tuanku bersama Haman ke perjamuan yang hamba adakan hari ini." Raja segera memerintahkan agar Haman dipanggil dan mereka pun datang ke perjamuan yang disiapkan oleh Ester. Saat mereka menikmati anggur, raja kembali bertanya, "Apa permintaanmu, Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi." Ester menjawab, "Jika hamba mendapat kasih tuanku, dan jika tuanku berkenan mengabulkan permintaan hamba, datanglah kiranya tuanku bersama Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan besok. Maka besok akan hamba sampaikan apa yang tuanku kehendaki." Haman pun pulang dari perjamuan itu dengan hati yang riang dan gembira. Namun kegembiraannya seketika berubah menjadi amarah saat ia melihat Mordekai duduk di pintu gerbang istana, tetap tidak bangkit atau memberi hormat kepadanya. Haman menahan amarahnya dan pulang ke rumah. Di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan istrinya Zeres. Ia membanggakan kekayaannya, banyaknya anak laki-laki, dan kehormatan yang telah diberikan raja kepadanya. Ia berkata, "Bahkan Ratu Ester hanya mengundang aku bersama raja ke perjamuan hari ini dan besok. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa selama si Mordekai, si Yahudi itu masih duduk di pintu gerbang istana." Zeres dan para sahabatnya pun memberi saran, "Suruhlah orang membuat tiang setinggi 50 hasta. Besok pagi mintalah kepada raja agar Mordekai disulakan pada tiang itu. Setelah itu engkau bisa pergi bersukacita ke perjamuan bersama raja." Haman menyukai ide itu, maka ia pun segera menyuruh orang membuat tiang tersebut. Pada malam itu, Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Hatinya gelisah, pikirannya tak tenang. Maka ia memerintahkan agar kitab pencatatan sejarah kerajaan dibawa dan dibacakan di hadapannya. Di antara lembaran-lembaran itu ditemukanlah sebuah catatan penting tentang Mordekai yang pernah mengungkap rencana pembunuhan oleh 2 sida-sida istana, Bigtan dan Teres. Raja pun bertanya, kehormatan dan kebesaran apa yang telah diberikan kepada Mordekai atas jasanya itu? Para pelayan menjawab, tidak ada penghargaan yang diberikan kepadanya. Tepat saat itu, Haman datang ke pelataran luar istana, hendak meminta izin kepada raja untuk menyulakan Mordekai pada tiang yang telah ia dirikan. Raja bertanya, "Siapa yang ada di pelataran?" Para pelayan menjawab, "Itu Haman." Raja pun memerintahkan, "Suruh dia masuk." Ketika Haman masuk, sebelum sempat menyampaikan maksudnya, raja bertanya, "Apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Haman yang merasa yakin bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud menjawab dengan penuh semangat. Orang itu harus mengenakan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja, menaiki kuda kerajaan yang diberi mahkota di kepalanya, dan diarak keliling kota oleh seorang bangsawan. Sepanjang jalan orang harus berseru,
Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Raja pun berkata, segera ambillah pakaian dan kuda itu, dan lakukanlah seperti yang kau katakan kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Jangan lewatkan satu pun dari semua yang kau ucapkan. Haman pun terpaksa melaksanakan perintah itu. Ia mengenakan pakaian kerajaan kepada Mordekai, menaikkannya ke atas kuda, dan mengaraknya keliling kota sambil berseru, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Setelah itu, Mordekai kembali ke pintu gerbang istana seperti biasa. Tapi Haman pulang ke rumahnya dengan hati yang hancur dan wajah tertutup karena malu. Ia menceritakan semuanya kepada Zeres istrinya dan para sahabatnya. Mendengar itu mereka berkata, jika Mordekai adalah keturunan Yahudi dan engkau sudah mulai jatuh di hadapannya, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Kau pasti akan jatuh sepenuhnya. Belum selesai mereka berbicara, sida-sida raja datang menjemput Haman untuk segera menghadiri perjamuan kedua yang diadakan oleh Ester. Pada hari kedua perjamuan, Raja Ahasiweros datang bersama Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Saat mereka sedang menikmati anggur, Raja kembali bertanya kepada Ester dengan penuh perhatian. Apa permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Dengan suara tenang namun penuh keberanian, Ester menjawab, ya Raja, jika hamba mendapat kasih tuanku dan jika tuanku berkenan, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan ini dan nyawa bangsa hamba atas keinginan hamba. Sebab kami telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Seandainya kami hanya dijual sebagai budak, hamba mungkin akan diam. Tapi malapetaka ini terlalu besar untuk diabaikan. Raja pun terkejut dan bertanya, siapa orang itu? Di mana dia yang berani merencanakan hal seperti ini? Ester menatap raja dan berkata dengan tegas, penganiaya dan musuh itu adalah Haman, orang jahat ini. Haman pun gemetar ketakutan di hadapan raja dan ratu. Raja bangkit dari tempatnya dengan amarah yang membara dan keluar ke taman istana untuk menenangkan diri. Sementara itu, Haman tetap tinggal memohon kepada Ester agar nyawanya diselamatkan, karena ia tahu bahwa keputusan raja sudah bulat. Ketika raja kembali ke ruangan perjamuan, ia melihat Haman berlutut di dekat katil tempat Ester berbaring. Raja pun berseru, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut raja, para sida-sida segera menutupi wajah Haman sebagai tanda bahwa ia telah dijatuhi hukuman. Salah seorang sida-sida bernama Harbona berkata, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, telah berdiri di dekat rumah Haman setinggi 50 hasta. Raja pun memerintahkan, sulakan dia pada tiang itu. Maka Haman disulakan pada tiang yang ia dirikan untuk Mordekai, dan setelah itu amarah raja pun mereda. Pada hari itu juga, Raja Ahasiweros memberikan seluruh harta milik Haman, musuh besar orang Yahudi, kepada Ratu Ester. Mordekai pun diizinkan menghadapi raja karena Ester telah mengungkapkan hubungan keluarga mereka. Raja mencabut cincin meterai yang sebelumnya milik Haman dan menyerahkannya kepada Mordekai. Atas permintaan Ester, Mordekai diangkat menjadi penguasa atas seluruh harta Haman. Namun hati Ester belum tenang. Ia kembali menghadap raja, bersujud dan menangis, memohon agar raja membatalkan rencana jahat Haman orang Agag itu yang telah merancang kehancuran bagi seluruh bangsa Yahudi. Raja mengulurkan tongkat emasnya sebagai tanda kasih dan Ester pun berdiri serta berkata, jika raja berkenan, dan jika hamba mendapat kasihnya, kiranya dikeluarkan titah untuk membatalkan surat-surat Haman yang hendak membinasakan bangsa hamba. Raja menjawab, harta Haman telah kuberikan kepadamu, dan ia telah dihukum mati karena menyerang orang Yahudi. Sekarang tuliskanlah titah atas nama raja sesuai yang kamu pandang baik dan meteraikanlah dengan cincin raja. Sebab titah yang dimeteraikan dengan cincin raja tidak dapat ditarik kembali.
Segera pada tanggal 23 bulan Siwan, para panitera raja dipanggil. Mordekai memerintahkan agar surat ditulis kepada semua pejabat dan rakyat di seluruh 127 daerah kerajaan dari India sampai Ethiopia dalam bahasa masing-masing, termasuk kepada orang Yahudi. Surat itu berisi izin dari raja bagi orang Yahudi di setiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan diri. Mereka diizinkan memunahkan siapapun yang menyerang mereka, termasuk tentara, anak-anak, dan perempuan, serta merampas harta musuh mereka. Hari pelaksanaan ditetapkan pada tanggal 13 bulan Adar. Salinan surat itu diumumkan di setiap daerah agar orang Yahudi bersiap membalas musuh mereka. Para pesuruh kerajaan segera berangkat dengan tergesa-gesa mengendarai kuda-kuda tangkas milik raja, membawa titah itu ke seluruh penjuru negeri. Mordekai keluar dari istana mengenakan pakaian kerajaan yang megah, kain ungu tua dan lenan halus, mahkota emas yang mengagumkan, serta jubah ungu muda. Kotak susan pun bersorak dan bergembira. Orang Yahudi merasakan kelapangan hati, sukacita, kegirangan, dan kehormatan. Di setiap daerah dan kota yang menerima titah raja, orang Yahudi merayakan dengan perjamuan dan hari gembira. Bahkan banyak dari rakyat negeri itu memilih menjadi Yahudi karena mereka takut kepada orang Yahudi. Kemenangan yang dirayakan selamanya. Pada bulan ke-12, yakni bulan Adar, tanggal 13, hari yang ditentukan oleh musuh-musuh orang Yahudi untuk mengalahkan mereka, terjadilah sebaliknya. Justru orang Yahudi yang bangkit dan mengalahkan para pembenci mereka. Di seluruh daerah kekuasaan Raja Ahasiweros, orang Yahudi berkumpul di kota-kota mereka melawan siapapun yang berusaha mencelakakan mereka. Tak seorang pun mampu menahan mereka karena rasa takut kepada orang Yahudi telah menyebar ke seluruh bangsa. Para pejabat kerajaan, bupati, dan wakil pemerintah pun mendukung orang Yahudi karena mereka gentar kepada Mordekai yang kini memiliki kekuasaan besar di istana. Namanya terkenal di seluruh daerah dan kekuasaannya terus bertambah. Orang Yahudi mengalahkan musuh-musuh mereka dengan pedang, membunuh dan membinasakan mereka, bertindak sesuai kehendak terhadap para pembenci mereka. Di benteng Susan saja 500 orang terbunuh, termasuk ke-10 anak laki-laki Haman. Namun mereka tidak menyentuh barang rampasan. Ketika jumlah korban disampaikan kepada raja, ia bertanya kepada Ester, "Apalagi permintaanmu, akan kukabulkan." Ester memohon agar orang Yahudi di Susan diberi izin untuk bertindak lagi esok harinya, dan agar ke-10 anak Haman disulahkan pada tiang. Raja pun menyetujui. Pada hari ke-14 bulan Adar, orang Yahudi di Susan membunuh 300 orang lagi, namun tetap tidak mengambil barang rampasan. Di daerah lain, mereka membunuh 75.000 musuh, tetapi tidak merampas harta. Hari ke-13 menjadi hari pertempuran. Hari ke-14 dan ke-15 menjadi hari perjamuan dan sukacita. Orang Yahudi di pedesaan merayakan hari ke-14 sebagai hari gembira, saling mengirim makanan dan memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Mordekai menuliskan semua peristiwa itu dan mengirim surat ke seluruh daerah kerajaan, menetapkan agar setiap tahun pada tanggal 14 dan 15 bulan Adar, orang Yahudi merayakan hari-hari kemenangan mereka. Hari-hari ketika duka cita berubah menjadi sukacita dan perkabungan menjadi hari pesta. Hari-hari itu disebut Purim, dari kata pur, undi yang dibuang Haman untuk menentukan hari kehancuran orang Yahudi. Namun rencana jahat itu berbalik menimpa dirinya sendiri. Orang Yahudi menetapkan Purim sebagai hari raya yang harus dirayakan turun-temurun di setiap kota dan daerah agar peringatannya tidak pernah hilang dari generasi ke generasi. Ester sang ratu bersama Mordekai menulis surat kedua untuk meneguhkan perayaan Purim, dan surat itu dikirim ke seluruh 127 daerah kerajaan dengan salam dan kata-kata penuh kesetiaan. Demikianlah perintah Ester menetapkan Purim sebagai hari raya yang penuh makna dan dituliskan dalam kitab agar dikenang selamanya. Setelah semua peristiwa besar itu, Raja Ahasiweros menetapkan upeti atas negeri-negeri dan daerah-daerah pesisir. Pemerintahannya semakin kuat dan luas.
Segala perbuatan hebat dan gagah berani dari sang raja, serta kebesaran yang dikaruniakan kepada Mordekai, tercatat dengan seksama dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia. Mordekai, orang Yahudi itu, kini menjadi orang kedua setelah raja. Ia dihormati oleh seluruh bangsa Yahudi dan disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia senantiasa mengusahakan yang terbaik bagi bangsanya dan berbicara demi keselamatan semua orang sebangsanya. Penutup. Kisah Ester bukan hanya tentang kemenangan atas musuh, tetapi tentang keberanian, kebijaksanaan, dan kasih yang menggerakkan perubahan besar. Dari seorang perempuan Yahudi yang tersembunyi, Ester menjadi ratu yang menyelamatkan bangsanya. Mordekai yang setia dan bijak diangkat menjadi pemimpin yang dihormati. Dan dari tragedi yang hampir terjadi, lahirlah Hari Raya Purim, sebuah perayaan sukacita, pengharapan, dan pengingat bahwa terang bisa muncul di tengah kegelapan.